aku ngejelasinnya habis makan aja Ya, ya. oke. Itu kan pasti gula darah naik tiba-tiba, terus tubuh kaget, terus tubuh langsung mengeluarkan insulin berlebihan, terus itu membuat gula darah turun anjlok di bawah nilai normal, terus tubuh langsung mengaktifkan mode penghemat daya. Terus Mas, kenapa? Apa? Cuman mau menjelaskan apa itu? Cara merakit modul charger Type-C, enggak salah, tipenya 4056. Tertulis di sini sangat kecil tapi warna putih di sini sebelahnya. Bisa saya tak fokus nih. Kameranya sini tuh Mas. Kok ketken. Nah, ya. Ini. Oke, kelihatan. 4056. Terus ini ada IC pengatur pengecasan utama, IC BMS sama IC arus lebih. Setelah arusnya melewati 2 ampere, otomatis IC ini memblokir arus output. Ini ada proteksinya. Terus di sini ada port seperti biasa, terus ada baterai kecil di belakangnya 200 mAh. Terus di sini ada LED, satu merah, satu biru. Kalau udah penuh bakal berubah jadi biru. Kalau masih ngecas bakal merah. Kenapa kok bisa otomatis kayak gitu? Itu sistem kerjanya bisa kamu jelaskan secara sederhana nggak? Bisa. Coba saat tegangan baterai ini mencapai tegangan yang sudah ditentukan sama IC ini, maka IC akan otomatis memblokir arus masuk dan mengganti arus dari LED merah ke LED biru. Oh, gitu. Terus ini ada output 2 biji. Aku masih belum tahu mau aku pakai apa. Terus ini ada input plus dan input min. Oke. Ini kalau mau pakai panel surya. Baik. Itu kan modul charger toh. Itu ada auto cut off-nya enggak? Ada. Maksudnya kalau terjadi kalau baterainya sudah penuh otomatis berhenti gitu toh pengecasan. Berarti aman. Umpama ayah ngecas baterai dengan pakai modul tersebut, terus tak tinggal tidur pagi-pagi tak cek aman enggak atau bakal meledak? Aman. Oke. Coba kasih tegangan dia bisa nyala enggak? Dekatkan ke kamera. Oh ya, betul. Lagi proses mengecas ini. Oke, Walaupun ini baterai bakal panas. Yang ngembung ini baterai kecil. Oke, sudah. Ini terakhir kali baterainya kembung, terus ku tusuk pakai jarum dikit, terus ku kempesin karena aku belum punya baterai pengganti baru. Baik. Mas Deva. Apa? Gini, ayah mau tanya sekarang kita ganti tema ya. Soal apa namanya? Tadi kan ayah kita bahas biologi gimana? Mau nggak? Mau. Tadi kan ayah tidur siang sampai sore lah, bangun itu kok kayak lemas banget itu. Energinya misal contoh kayak laptop baterainya tinggal 1%. Ya, kok lempok banget gitu loh. Itu terjadi karena saat kita tidur, apalagi habis makan, itu aku ngejelasinnya habis makan aja ya. Oke. Itu kan pasti gula darah naik tiba-tiba, terus tubuh kaget, terus tubuh langsung mengeluarkan insulin berlebihan, terus itu membuat gula darah turun anjlok di bawah nilai normal, terus tubuh langsung mengaktifkan mode penghemat daya. Terus kenapa kok kalau apa namanya? Oh, berarti gini bentar. Ayah keliru nanyanya. Berarti kadar gula dalam darah di tubuh kita itu posisinya nilainya di bawah standar, ya di bawah normal. Kok bisa membuat kita malah mengantuk? Itu kenapa? Karena yang terjadi itu, tubuh itu menyadari bahwa mereka mulai kekurangan nutrisi. Terus otak mengeluarkan hormon ngantuk. Oh, ada hormon ngantuk itu. Cuman aku sedikit lupa namanya. Oh ya, oke. Tolong bagi om tante yang melihat video ini, tolong ditulis di komentar ya. Hormon ngantuk itu benar ada apa enggak? Kalau memang benar, tolong ditulis ya. Apa namanya hormon yang bisa membuat orang ngantuk itu? Karena Madapa lupa katanya. Aku tahu hormon itu lupa namanya. Oke. Sekarang saya tahu kenapa kok kalau kita habis kekenyangan itu kok bisa membuat mengantuk. Itu ternyata alasannya seperti itu, atau tubuh bereaksi semacam itu. Sekarang begini Mas Jeba. Apa?
kemarin pas di sekolah temenmu kayak Shakila dan lain-lain itu kan tak perhatikan itu maem jajannya itu sembarangan gitu loh. Saya cek itu kayak kurang sehat juga gitu loh jajannya itu. Dan ada juga yang tanya ke ayah, om kalau maem mie instan setiap hari itu bagus nggak? Ya ayah jawab tidak bagus karena banyak mengandung pengawet sama Garam. MSG ya. Nah, Garam. oke, garam. Nah, terus apa sih yang bisa sampean jelaskan atau mungkin sampean bisa Dalam berpesan? satu bungkus mie instan yang tipe kayak yang bukan pop loh ya, yang Ya, biasa. jangan disebut mereknya, nggak boleh. Yang biasa yang bentuknya kayak kemasan kayak apa sih itu kayak bantal. Ya. Itu dia itu mengandung 800 apa Mili. namanya? Miligram garam. 8.000 sih lebih tepatnya. Oh ya, 8.000 miligram. Terus kenapa memang kalau kita konsumsi garam segitu? Karena tubuh hanya butuh mungkin sekitar 2.500 miligram saja. Berarti lebih 8.000 dikurangi 2.500 berarti 6.000 5.500 berarti ya. Lebihnya 5.500 miligram. Memang kenapa kalau tubuh kelebihan garam? Tubuh bakal kesulitan untuk membuang garam itu. Dan setelah makan mie instan kalau bisa kita banyak minum air. Kenapa? Apa alasannya? Agar ginjal tidak kekeringan dan kekurangan air. Oh, karena sifat garam kan menyerap. Oh ya, karena ginjal kan sifatnya. Oh kok ginjal, maaf. Karena garam kan menyerap itu ya Mas ya, cairan, betul nggak sih? Iya. Oh, oke. Dan juga kita nggak boleh minum air laut. Ya nggak tahu, kasinan no, asin no, banget no. Dalam satu panci air laut kita bisa mendapatkan sangat banyak sekali garam laut. Oke, ngomong-ngomong. Misal bentar. Pakai apa ya buat perumpamaannya? Ya itu botol ini. Misal botol ini ukurannya segede panci ya. Terus ukuran airnya segini, garamnya bisa sampai segini. Oh, berarti airnya berapa? Oh, dulu. Kalau kita masukkan satu botol itu kira-kira sepertiganya jadi garam atau seperempatnya gitu ya. Sepertinya. Mas Eva, Kumpalan. kenapa ya Tuhan atau Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menciptakan air laut itu asin? Apa alasannya ya buat alam semesta? Kamu tahu nggak kira-kira? Kenapa nggak dibuat air tawar ya? lupa. Tapi memang ada alasannya. Ada, teman aku lupa alasannya. Kamu pernah melihat? Lupa juga sih. Ya aku lupa apapun. Ini jam setelah aku bongkar ulang sudah bisa berfungsi normal. Namun bagian ininya aku nggak perlu memperbaikinya karena aku nggak pernah pakai bagian ini. Aku cuma pakai bagian alamnya aja. Sekarang udah bisa mengunci. Mas, coba kamu tunjukkan ke kamera yang lah itu loh. Ini dulu Dava itu mau Pipa kapiler. Coba ya, ini loh contohnya pipa kapiler dengan yang ini apa Mas namanya, yang kayak filter penyerap kelembapan udara. Oke. Coba kamu membahas soal sistem pendingin AC secara sederhana piye? Pertama yang kita butuhkan ada kompresor. AC beneran apa AC mini nih? Kalau AC beneran gimana? Pakai kompresor gulir, bukan tipe reciprocating. Reciprocating itu kayak kompresor mesin, kayak kompresor udara itu yang pakai listrik. Ya. Tapi kalau kompresor tipe gulir itu dia cuma pakai spiral, jadi dia ngik, perlahan mengkompresi gas ke dalam. Nah kalau kompresor. Dan kalau yang ini tipe kompresor gulir itu hanya bisa menangani gas saja. Kalau bukan gas murni dia nggak bisa dipakai. Mosok? Kalau liquid nggak bisa dia? Enggak, rusak nanti. Lah terus yang sampean tahu nggak yang kompresor di kulkas itu
kok bisa apa namanya? Itu bisa menggunakan liquid apa cuma gas saja? Dirancang untuk uap murni. Itu Heeh. loh, lah freon itu apa? Bukan liquid. Freon itu saat di suhu sangat dingin dia berbentuk liquid. Tapi sebenarnya suhunya tetap, cuman fasenya saja yang berubah. Saat keluar dari pipa kapiler ini dia berbentuk fase cair, terus dia naik langsung ke evaporator, lalu dia berubah fase menjadi uap, suhunya tetap dingin. Terus kembali lagi, dan di kulkas-kulkas modern, itu bagian ujung ini itu harus masuk ke dalam pipa kembali dari itu evaporator. Dia masuk di dalam pipanya itu. Jadi bisa lebih dingin. Kalau ini umpama ini kapilernya itu ada dari yang bisa membuat suhu freon itu dingin itu sebenarnya apa? Penurunan Kompresor tekanan, kan? penurunan tekanan mendadak. Kayak contoh nih ya, kita punya gas LPG ya, Nah, oke. Saat kita bocorkan kan pasti tabungnya lama-lama dingin toh. Itu juga yang terjadi pada cairan freon. Oh, Lihat, ini ukuran masukannya segede ini ya. ya coba di kamera. Oke Segede ya. ini. Tapi untuk outputnya cuma segini. Sebentar tak fokus nih. Oh ya kecil banget. Terus itu membuat penurunan tegangan yang sangat besar. Terus ini bisa loh dibuat lurus. Pipa kapiler ini bisa dibuat lurus. Ini kalau nggak salah aku belinya panjangnya 1 meter. Nah, ini rencananya dulu Dava mau membuat apa? AC mini ya Mas ya. AC Cuma mini. belum dilanjut lagi. Baik. Mas, kemarin kan ayah komputer sampean pengen tak kasih stafol, padahal stafol kan fungsinya untuk menyetabilkan teganan. Tegangan. Nah, tapi kan tegangan PLN kita kan sudah mungkin stabil, dan di komputer di PC itu kan ada PSU-nya. Fungsinya PSU buat apa? Menyetabilkan tegangan dan menurunkan tegangan jadi 12, 15 dan lain-lain. Oh, betul. Jadi umpama ada tegangan PLN yang drop sedikit, masih bisa tuh diatasi oleh PSU ya? Masih, asalkan kapasitornya cukup besar. Oke, jadi kapasitor fungsinya untuk menyetabilkan tegangan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau apa namanya listrik PLN kalian itu nggak ada penurunan tegangan mungkin sedikit, itu nggak masalah karena PSU masih bisa mengcover ya Mas ya. Oke. Masih bisa mengcover penurunan tegangan yang sangat mendadak terus naik lagi tiba-tiba dalam 1 milidetik. Oke.